Oke, selamat datang kembali di mata kuliah basis data. Untuk topik kali ini kita masih melanjutkan pada topik part sebelumnya, yaitu meng-create dan memaintain basis data pada SQL Server. Oke, pada part ini kita akan membahas setelah di pertemuan sebelumnya kita nge-create basis data. Sekarang kita akan pelajari bagaimana kita melakukan alter atau perubahan terhadap basis data, bagaimana kita mengelola file group, dan bagaimana kita melakukan penghapusan atau mendelete basis data atau mendrop basis data. Oke, untuk mengalter basis data atau mengubah basis data, kita menggunakan statement alter database dengan nama basis datanya. Jadi misalnya alter database sample. Jadi karena sebelumnya kita sudah meng-create basis data sampel, kita akan alter basis database sampel. Apa yang akan kita lakukan? Add, bisa di sini add, bisa nge-remove atau bisa memodify. Misalnya pada saat kita ingin menambahkan log file, ya kita bisa menggunakan statement add log file. Terus nanti kita sebutkan apa yang akan kita lakukan. Nah, nanti kalian pelajari bagaimana sintaks untuk melakukan alteration ini. Jadi tugas kalian terhadap basis data sampel tadi, silahkan tambahkan sebuah log file, karena tadi kan kita sudah mempelajari dalam pertemuan sebelumnya bahwa log file dalam satu basis data itu bisa lebih dari satu. Jadi coba kalian tambahkan satu log file untuk database sampel yang sudah kita buat. Berikutnya file group. File group itu adalah kumpulan dari file. File tersebut bisa atau nggak bisa juga, bisa atau tidak di dalam drive yang sama. Jadi bisa di satu tempat atau bisa di beda tempat. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan di sini performance dari basis data. Nah, untuk meningkatkan performance di sini artinya mungkin kecepatan basis data. Nah, file dan file group ini sebaiknya di-create dalam disk yang berbeda. Misalnya, kita tadi sudah membuat sebelumnya kita membuat file pertama itu di C. Nah, nanti kalau C-nya penuh, kita akan masuk ke D nih dalam sistem operasinya. Karena itu sebaiknya kalau kita udah buat di C, nah sebaiknya kita bisa nanti untuk file yang lain itu kita taruhnya di D atau di E. Jadi kalau bisa di disk yang berbeda. Jadi untuk menghindari apabila ada masalah dalam satu disk, nah disk yang berikutnya yang masih tidak terpakai akan bisa menggunakan sehingga lebih cepat. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita contohnya ini basis data Northwind sudah di MDF-nya ditaruh di C. Nah, sebaiknya file group untuk default file group itu kan adanya di C. Nah, sebaiknya untuk file group yang lain kita tempatkan di D atau di E untuk file yang lain. Tapi kita bisa mengelompokkan order history 1, order history 2 ini dalam satu file group, atau untuk C dan D ini bisa kita buat dalam satu file group. Nah, ini adalah statement atau sintaks untuk membuat file group. Contohnya dalam basis data JT data, ini namanya basis datanya adalah JT data. Kita awalnya sudah menaruh di D untuk MDF-nya. Nah, sekarang untuk NDF-nya kita memiliki dua NDF di sini, itu job training 1 dan job training 2. Kedua file ini kita kelompokkan menjadi satu file group yang dinamakan JTFP group 1. Oke. Nah, selain itu kita membuat juga file group yang kedua namanya JTFP group 2. Isinya ada dua, yaitu final project 1.ndf dan final project.ndf. Jadi di sini ada DD dan DD, kalau sebelumnya itu juga DD dan DD, tapi sudah beda file ya. Ini job training 1, job training 2 dikelompokkan ke JTFP group 1, sementara final project 1.ndf dengan final project.ndf dikelompokkan ke JTFP group 2. Oke. Nah, nanti kalian pelajari cara untuk melakukan alterationnya, bagaimana melakukan. Kalau tadi kan untuk sampel kita belum melakukan pengelompokan file group. Nah, nanti kalian coba pelajari bagaimana caranya menambahkan file group di basis data sampel yang sudah kita create tadi. Oke. Ada
ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam managing data dan log. Kita juga bisa melakukan automatic file growth. Jadi tidak harus ditambahkan secara manual, tetapi automatic. Bisa juga expand database file. Kita bisa melakukan kayak tadi penambahannya, misalnya awalnya dari 10 MB menjadi 15, tapi di expand, dan penambahan secondary data file. Jadi yang awalnya seperti sampel tadi, kita belum punya file growth, kita bisa menambahkan itu nanti. Bisa awalnya juga kita tidak memiliki secondary data file, kita juga bisa memanage untuk menambahkan secondary data file terhadap base data yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya seperti ini ya, di sini ada max size. Nah, seperti ini pada saat size-nya 15, sini kita langsung max size 20. Jadi nanti si base datanya sendiri yang akan menambahkan. Jadi pada saat penuh 15 akan menambahkan sampai dia mencapai 20 MB. Oke. Nah, selain dari proses alteration tadi, kita juga bisa rename base data yang sudah kita buat. Jadi base data yang tadi ini adalah sintaks untuk membuat atau untuk merename base data sp rename db. Nanti ini kita copy aja ke SQL Server, sp rename db, old database-nya apa, nama database-nya, dan new database-nya. Contohnya sp rename JTFP menjadi KPTA, atau bisa juga kita ubah seperti tadi, sp rename db sampel, mau kita ubah menjadi apa, menjadi contoh misalnya, menjadi kita sebutkan aja sp rename db. Kita coba ya. Oke, misalnya seperti ini, kita mau mengganti base data sampel yang sudah kita buat tadi menjadi sampel new. Kita tinggal membuat sp rename db sampel menjadi ini old database name menjadi sampel new. Oke, kita running. Katanya masih error karena di sini tidak ada koma ya. Oke, kita running. Nah, namanya sudah diganti. Jadi yang tadinya sampel menjadi sampel, kita lihat refresh ya. Kita lihat sudah berubah menjadi sampel new. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan proses drop atau menghapus basis data. Menghapus dari basis data ini kita bisa menggunakan sintaks namanya drop database. Nah, di sini sintaksnya adalah drop database. Ini adalah nama basis datanya. Jadi kalau misalnya untuk sampel tadi, drop database sampel. Nah, di sini ada beberapa restriction untuk mendrop basis data. Kalau tadi waktu kita melakukan rename ini, kita tidak bisa merename basis data yang sedang digunakan. Jadi kita harus tidak menggunakan basis datanya baru bisa kita rename. Sama seperti kalau kita merename file ya, pada saat kita masih menggunakan file tersebut, kita tidak akan bisa merename. Nah, untuk mendrop basis data, kita tidak bisa menghapus basis data apabila ada user yang lagi connect ke basis data tersebut, dan kita juga tidak bisa menghapus basis data sistem. Jadi pada saat kita meng-create basis data kan otomatis akan ada sistem basis data yang tercreate, misalnya master, temp, dan seterusnya. Itu tidak bisa kita delete. Jadi kita hanya bisa mendelete basis data yang kita create, itu basis data yang tidak basis data sistem. Oke, demikian pertemuan untuk basis data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan proses meng-create objek. Objek itu salah satunya adalah table atau data. Meng-create objek yaitu meng-create table dan relasi di basis data. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan topik untuk meng-create basis objek pada basis data. Oke, terima kasih.